Ya, assalamualaikum rekan-rekan sahabat semuanya. Kita kembali untuk melanjutkan bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita ya. Awake dhewe sore kepenak di Nusantara ini tentu saja ada yang memenakkan ya, di samping Yang Maha Kuasa memenakkan, tetapi proses untuk menjadi penak ya. Proses untuk menjadi penak itu tentu garis linear yang kita ikuti ini tentu saja penuh dengan liku-liku, harus menebang ranting, melangkah dengan membuat gala mungkin. Jadi sebagaimana Sultan Agung sebagai tokoh kita, tokoh nasional yang telah membuat beberapa catatan-catatan sehingga mewarisi pada diri kita saat sekarang ini. Nah, bagaimana saat itu Sultan Agung menundukkan Gresik? Ya, sementara itu usaha dengan cara damai untuk menyatukan Gresik pada Mataram tidak berhasil. Sunan Giri III yang memimpin daerah Gresik masih bertekad untuk berdiri sendiri dan lepas dari kekuasaan Mataram. Nah, meskipun daerah-daerah di sekitarnya antara Tuban, Surabaya, Japan, Madura sudah berada dalam wilayah kekuasaan Mataram. Ya. Akan tetapi persatuan wilayah yang utuh diperlukan segera. Sultan Agung memerintahkan Adipati Surabaya, yakni Pangeran Pekik, untuk menggempur Gresik. Pada tahun 1635, Pangeran Pekik berangkat dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri menggempur Gresik dari selatan. Tetapi Gresik dengan pasukan yang sangat besar berhasil memukul mundur pasukan Mataram dari Surabaya itu. Nah, selanjutnya Pangeran Pekik tak berhenti di situ. Serangan yang kedua dilancarkan secara lebih cermat. Pasukan Surabaya dibantu oleh pasukan Wirosingo dari pusat Mataram. Istri Pangeran Pekik yakni Ratu Mas Raden atau Ratu Mas Pandan alias Ratu Pandansari, adik Sultan Agung yang cantik dan gesit itu, ikut serta memimpin pasukan menyerang paling depan. Dengan mengenakan celana laki-laki, meringkaskan rambut panjangnya dalam ikat kepala yang sangat ketat, berada di atas kuda besar yang terginas, memimpin serangan pada malam hari atas Gresik dengan senjata tajam di tangan. Kuda itu melompat ke kanan dan ke kiri, sementara keris pusaka di tangan kanannya menghujam pada sasaran di sekitar dirinya dengan kecepatan kilat laksana halilintar. Kita bisa membayangkan kayak apa ya seorang perempuan yang lincah gelit. Nah, pasukan Gresik menjadi kocar-kacir, korban berguguran tanpa wilangan. Tanpa wilangan Gresik orang yang hitungan, saking banyaknya tidak pakai hitungan. Serangan Surabaya di bawah pimpinan Pangeran Pekik dan istrinya itu unggul. Gresik ditundukkan. Sunan Giri III tertangkap hidup-hidup dan dikirim ke ibu kota Kertas sebagai tawanan. Oleh Sultan Agung, Sunan Giri III kemudian diberi ampun dan diperkenankan kembali memimpin daerah Gresik. Tetapi sebagai penguasa daerah yang harus tetap setia pada Mataram. Kecuali itu dilarang menggunakan gelar Sunan, melainkan Panembahan Giri. Nah, Panembahan Giri. Nah, Centini merupakan ensiklopedia Jawa. Nah, dalam perang tahun 1635 itu putra Sunan Giri III, atau Sunan Giri Parapen waktu itu ya sebutannya begitu, berjumlah 3 orang, 2 laki-laki dan seorang wanita, berhasil meloloskan diri dari Gresik, tak mau tunduk pada Mataram seperti ayahnya. Ya, karena ayahnya tertangkap kan, ya. Mereka mengembara ke seluruh daerah Mataram dengan nama samaran, yakni daerah-daerah kejawen di Pulau Jawa. Kemudian menuliskan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka alami selama pengembaraan itu ke dalam bukunya, sehingga buku itu menyerupai ensiklopedia kebudayaan Jawa, yakni
buku yang menceritakan adat istiadat, kesenian dan kebudayaan serta cara hidup orang Jawa dalam abad ke-17. Buku tersebut pada mulanya berjudul dari bahasa Arab Serat Jalaluddin, yang artinya Mutiara Kepercayaan. Belakangan judul buku diucapkan oleh Ki Lidah Jawa menjadi Jalalain, kitab Jalalain gitu ya. Ucapan yang sudah berubah itu kemudian diberi makna bahasa Jawa Ojo Lalen, jangan lupa ya, jangan suka lupa. Yang jika diucapkan cepat menjadi Jalalain. Ojo Lalen, Jolalen, lama-lama jadi Jalalain gitu ya. Penulisnya adalah putra sulung Sunan Giri III yang bernama Jayeng Resmi. Dalam buku itu, sang penulis memakai nama samaran Syekh Amongrogo. Nama Amongrogo bisa diartikan sang pendidik diri sendiri. Ya. Buku itu disalin turun-temurun berulang-ulang. Sesudah tahun 1806 diterbitkan lagi dengan judul baru Serat Centini. Kemudian dalam abad ke-19 diolah lagi oleh pujangga-pujangga Jawa yang diterbitkan bagiannya yang berjudul Serat Cibulang. Nah, itulah proses Centini ya. Jadi mulai dari Jalaluddin menjadi Jalalain, dari Jalalain menjadi Centini, dari Centini menjadi Cipolang. Nah, sekarang bagaimana? Dari sekian banyak kegiatan dan mungkin bisa dikatakan ambisi dari Sultan Agung itu, tapi ada tugas yang belum selesai. Sejak tahun 1622, Keraton Pleret sudah hampir rampung dibangun, tinggal beberapa bagian yang harus disempurnakan. Keraton itu sudah mulai digunakan oleh Sultan Agung pada waktu-waktu yang tertentu. Barang-barang penting sudah mulai dipindahkan dari Keraton Kerto ke Keraton Pleret. Kaputren sudah sungguh-sungguh pindah ke Pleret pada tahun 1625. Waktu itu ya. Sultan Agung mulai menetap di Keraton Pleret. Dan Keraton Kerto berfungsi sebagai keraton kedua yang dipakai sewaktu-waktu hanya sebagai selingan untuk beristirahat. Kegiatan kenegaraan sudah terpusat di Keraton Pleret. Karena Keraton Pleret ini hanya 1 km dari Keraton Kerto, maka kepindahan Sultan tidak mempengaruhi kegiatan ibu kota Kerto. Keramaian kota tetap berada di bawah kehadiran dua keraton tersebut. Meskipun pembangunan ibu kota telah banyak mencapai kemajuan, namun tugas nasional yang dihadapi oleh Sultan Agung masih belum selesai, sementara daerah-daerah Jawa dan Madura sudah bisa disatukan secara mantap. Perlawanan terhadap kekuasaan penjajah asing belum dapat dimenangkan. Bahkan sesudah divisi Kaladuto gagal dalam usahanya merebut Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Kejayaan Mataram di lautan menjadi runtuh. Armada VOC di Laut Jawa bertindak keras untuk melumpuhkan kekuatan Mataram di lautan. Sesudah pangkalan-pangkalan militer Mataram di Cirebon, Tegal dan Jepara dirusakkan, maka kapal perang atau kapal dagang Mataram yang berada di perairan Laut Jawa juga diganggunya. Alasan cari-cari untuk merusak dan menenggelamkan kapal-kapal Mataram itu. Dengan demikian, orang Mataram makin sedikit yang berkesempatan meneruskan mata pencariannya sebagai pelaut, pelayar dan juga pedagang lewat lautan. Kemunduran itu sudah terasa dan nampak jelas dalam tahun-tahun 1630-an. Seorang pelayar bangsa Belanda yang aktif mondar-mandir di Laut Jawa pada zaman itu bernama Van Linschoten mencatat dalam buku hariannya bahwa pada tahun 1634 pelayar-pelayar Jawa sudah mulai berkurang. Kemudian Jawa mengalami kemunduran besar
di bidang pelayaran dan perdagangan lewat laut. Karena itu persatuan wilayah yang jaraknya jauh sukar dipelihara, karena Mataram tidak lagi mampu membangun armada laut dan laut seperti hari-hari kemarin. Misalnya daerah Blambangan, Banyuwangi sekarang, di ujung timur Pulau Jawa terpaksa harus berulang-ulang ditundukkan oleh pasukan pusat Mataram. Karena daerah itu terlalu dekat dengan Pulau Bali, maka kerajaan Bali yang masih memeluk agama Hindu yang dengan sendirinya tidak mau menyatukan diri dengan Mataram yang Islam, selalu berusaha mempengaruhi Blambangan. Akibatnya, setiap kali tentara pusat Mataram pergi meninggalkan Blambangan, maka tentara Bali datang untuk menguasai daerah itu. Berulang kali daerah ini berpindah tangan. Tahun ini takluk pada Mataram, tahun berikutnya berkiblat pada kerajaan Bali. Begitu berulang-ulang. Kemudian pada tahun 1637 misalnya, tentara ekspedisi dari pusat Mataram telah berhasil menundukkan Blambangan. Tetapi pada tahun 1639 Blambangan ditundukkan lagi. Pada tahun 1639 itu, tentara Mataram sesudah menundukkan Blambangan mencoba juga menyerang Bali, tetapi kurang berhasil. Pada tahun 1641, daerah Malaka yang semula diduduki Portugis berhasil direbut oleh VOC. Rencana Mataram untuk mengadu domba Portugis dengan Belanda VOC menjadi gagal total karena Portugis sudah terusir kalah. Pada tahun 1641 itu Sultan Agung menghapus jabatan Wedono Bupati alias gubernur di Jawa Barat. Daerah Priangan yang dulu bernama Kerajaan Galuh kini dibagi-bagi menjadi kabupaten yang berdiri sederajat dan berhak langsung berhubungan dengan Sultan Agung di Kerto. Di samping Kesultanan Cirebon yang tetap berdiri sendiri di bawah lindungan Mataram, maka di Jawa Barat pada tahun itu ada 8 kabupaten. Sukapura atau Tasikmalaya, Bandung dengan ibu kota Dayakolot, kemudian Parakamuncang ibu kota Tarikolot, kemudian Sumedang, Limbangan meliputi daerah Bubur, Limbangan sebelah utara Leles, Ciamis, Cikalong, dan Cibalagung. Daerah Palembang yang sejak lama sudah menjatuhkan diri pada Mataram atau sudah menyatukan diri dengan Mataram. Pada tahun 1642 mengutus putra mahkotanya ke ibu kota Kerto, menghadap dan bermalam di Kraton Pleret untuk minta bantuan Sultan Agung mengirimkan bantuan armada perang ke Palembang. Karena Palembang sedang menghadapi bahaya VOC pula. Dengan berkuasanya VOC atas kota Malaka sejak 1641, maka berarti perarian Selat Malaka akan mendapat banyak gangguan dari armada VOC. Sultan Palembang sendiri sangat tua sehingga tak bisa datang sendiri ke Kerto. Tetapi Pangeran Palembang putra mahkota yang memimpin perutusan Palembang itu merupakan pengganti Sultan Palembang karena dia sudah mulai bertugas sehari-hari. Putra mahkota ini yang di daerah Palembang mungkin bangsawan yang disebut Pangeran Makarana. Pangeran Makarana berhasil mendapat bantuan militer dari pusat Mataram. Sedangkan pada tahun 1642 itu pula armada Mataram yang kuat terdiri dari ratusan kapal perang besar dan kecil bertolak dari Jepara ke barat menuju Selat Malaka. Tiba di Selat Malaka pada tanggal 5 Oktober 1642. Pada hari itu juga telah diserang oleh satuan armada VOC yang sedang melakukan patroli lautan. Bentrokan di laut ini terjadi malam hari berupa perang laut yang dahsyat.
prajurit Palembang berjuang tahu membawa dengan prajurit bantuan dari pusat Mataram melawan serangan kapal-kapal VOC yang ganas itu. Meriam berdentuman, bedil-bedil senapan dan lainnya semua meledak. Letupan di sana sini terjadi. Sementara itu langit dimeriahkan oleh panah-panah api dari pihak armada gabungan Mataram dan Palembang menuju kapal-kapal VOC. Kebakaran terjadi tidak saja di atas kapal perang VOC, tetapi juga kapal perang Nusantara. Banyak kapal yang tenggelam bersama-sama dengan penumpangnya. Korban memang banyak berguguran. Palembang sudah lama menemukan cairan minyak di daerahnya dan menggunakan cairan itu untuk membasahi anak panah raksasa yang berbungkus kain basah dengan minyak yang menyala untuk membakar kapal-kapal musuh. Kapal yang ditumpangi oleh Pangeran Makana berhasil meloloskan diri beserta beberapa puluh kapal perang lainnya dan pulang masuk ke pelabuhan Palembang. Sementara itu, armada VOC yang juga banyak korbannya menghentikan serangan-serangannya dan balik ke pangkalannya di Malaka serta Batavia. Kemudian merintis jemaah haji, yakni dulur-dulur pada saat itu di sela-sela keinginan untuk menundukkan dan mengembangkan wilayahnya, Sultan Agung masih sempat untuk merintis bagaimana jalan keluar untuk berangkat haji bagi masyarakat yang menunaikannya. Pada tahun 1643 ada berita pahit. Daerah Jambi menyatakan diri bersatu pada Mataram dengan kedudukan yang serupa dengan Palembang maupun Cirebon, yakni daerah provinsi dengan autonomi luas. Sebelum itu malah ada berita gembira yang lain lagi. Kantor kompeni Inggris di daerah Banten mengirimkan utusan ke ibu kota Kerto, mohon kepada Sultan Agung supaya diberi izin mendirikan kantor dagang dan gudang di Pulau Bangka. Pulau Bangka secara administrasi termasuk wilayah Konsultanan Palembang, akan tetapi secara politis berada di bawah kuasa Mataram. Artinya hubungan-hubungan dengan organisasi atau orang-orang asing itu selalu harus dengan izin Sultan Agung di Mataram. Karena itu duta Inggris menghadap ke Keraton Pleret. Sultan Agung menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan siasat politik. Inggris diberi izin untuk mendirikan kantor dagang dan gudang barang di Pulau Bangka. Tetapi sebagai imbalannya, Inggris harus menyediakan kapal perangnya untuk mengangkut jamaah haji dari daerah Mataram setiap tahun. Inggris setuju dengan perjanjian itu. Pada sekitar tahun 1642, pengiriman jemaah haji Mataram ke Mekah itu dimulai. Ketika buat pertama kalinya kapal kompeni Inggris muat jemaah haji dari Mataram bertolak dari pelabuhan Jepara, maka tiba di Selat Malaka. Kapal Inggris itu dicegat oleh armada VOC yang berpatroli. Karena memuat orang-orang Indonesia yang mau berhaji ke Mekah, kapal Inggris itu pun diseret atau ditawan oleh VOC ke pelabuhan Batavia untuk diperkarakan. Wah, ini ya. Untuk kesekian kalinya usaha Sultan Agung melawan kekuasaan VOC di lautan tidak berhasil. VOC tambah lama, tambah kuat di lautan. Demikian seri 10 tentang Sultan Agung, dan lain waktu kita lanjutkan dengan seri ke-11. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Berjumpa kembali pada seri berikutnya. Wassalam.